Shalom semuanya, semangat sore, selamat hari Kamis. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Amin. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah rahasia kerajaan Allah. Sekali lagi, rahasia kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus supaya jemaat Kristen di Efesus memiliki roh hikmat dan wahyu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Rasul Paulus berdoa supaya umat Tuhan memiliki roh hikmat dan wahyu? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan spiritual wisdom, hikmat rohani. Karena roh hikmat dan wahyu itu datangnya dari surga. Nah, rahasia kerajaan Allah ini, rahasia kerajaan surga ini akan dapat kita mengerti ketika kita mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara perlu berdoa. Bapa, berikan aku roh hikmat dan wahyu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara meminta, maka Bapa akan memberikan. Karena Bapa tidak pernah pelit, Bapa tidak pernah menahan pemberiannya kepada orang yang meminta kerajaan surga. Karena itu yang diajarkan oleh putranya. Carilah kerajaan surga. Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Orang yang memiliki roh hikmat dan wahyu, maka dia akan mengerti rahasia kerajaan surga. Dan rahasia kerajaan surga ini akan menolong kita untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Untuk membantu kita supaya kita bisa berjalan dalam rancangannya. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata,
supaya jemaat Efesus mendapatkan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar dan menjadikan mata hati kita terang. Bapak Ibu Saudara, mata hati kita ini harus terang. Jika Bapak Ibu Saudara mata hatinya terang, maka kita akan dapat melihat terang di dalam kegelapan. Maka kita akan dapat berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini masing-masing kita. Apakah Bapak Ibu Saudara mengejarnya, merindukan atau tidak? Semua tergantung dari diri kita. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, mintalah, maka engkau akan mendapat. Carilah, maka engkau akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Bapak Ibu Saudara, rahasia minta, cari, dan ketuk itu ada pada cari. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mencari, maka Bapak Ibu Saudara tidak akan menemukan dan pintu tidak terbuka. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Saya bersyukur mengenal Bapa Elohim, Bapa daripada putranya Yesus Kristus. Saya bersyukur sekali karena saya menjadi pribadi yang tidak khawatir, tidak bimbang, tidak ragu-ragu, karena saya mempercayai bahwa Bapa itu akan memberi hikmat, memberi pewahyuan. Apa yang saya alami Bapak Ibu Saudara, bagaimana 25 tahun saya ada di gerejanya. Penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk menerima roh hikmat dan wahyu, kita harus dibentuk di sebuah gereja. Dipimpin, dituntun oleh pemimpin rohani. Penting sekali. Jika seseorang tidak ada di dalam sebuah komunitas, gereja, maka sangat sulit orang ini mendapatkan hikmat dan wahyu. Karena hikmat dan wahyu itu harus murni. Bukan berdasarkan pikiran dan perasaan. Bukan, sama sekali bukan. Banyak orang memakai perasaannya. Banyak orang memakai pikirannya. Tapi hikmat dan wahyu jauh. Karena Efesus 3 ayat 20, kita buka. Efesus 3 ayat 20 firman Tuhan berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi apa yang kita pikirkan pun itu melampaui. Maka itu ayat 18 berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Elohim. Bapak Ibu Saudara, kasih Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Iman kepada Kristus itu melampaui segala pengetahuan, segala pikiran, perasaan. Bapak Ibu Saudara, untuk seorang mendapatkan spiritual wisdom, hikmat rohani, kita tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan. Tetapi yang Tuhan inginkan, saudara memiliki pengenalan. Sekali lagi, pengetahuan dan pengenalan berbeda. Pengetahuan itu saudara hanya tahu, kalau pengenalan itu adalah pengetahuan yang dipraktekkan.
segala sesuatu yang dipraktekkan itu menghasilkan pengenalan. Teori tidak pernah menghasilkan pengenalan. Pengetahuan akan Allah, jika kita tidak melakukannya, maka itu hanyalah teori. Nah, roh hikmat dan wahyu menuntun Bapak Ibu Saudara untuk melakukan firman-Nya. Sehingga Bapak Ibu Saudara boleh mengenal Elohim, mengenal putranya, dan membuat mata hati saudara menjadi terang. Mata hati yang terang, saudara bisa melihat betapa lebarnya, betapa dalamnya kasih Allah, kasih Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa melihat segala persoalan yang terjadi dalam hidup saudara. Pencobaan-pencobaan yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah, tidak dalam kepentingan pribadi. Sebagaimana yang dikatakan sebentar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, hikmat dan pewahyuan itu mendatangkan kuasa Allah yang luar biasa. Artinya dengan hikmat dan pewahyuan itu kita bisa mengerti pekerjaan Allah dalam hidup kita. Hanya orang-orang yang memiliki pengenalan akan Allah, mereka akan mengetahui perjalanan rohani dalam hidup mereka. Dan perjalanan rohani ini sangat menentukan kehidupan duniawi kita. Kehidupan kita di dunia itu diatur oleh perjalanan rohani. Kehidupan duniawi tidak pernah mengatur perjalanan rohani. Tetapi perjalanan rohani kita itu akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita, pekerjaan kita, pernikahan kita, bisnis kita, dan semuanya. Sebab segala sesuatunya itu berjalan sesuai dengan tuntunan Allah. Dan tuntunan Allah itu ada di dalam perjalanan rohani. Maka itu Bapak Ibu Saudara sangat sulit sekali kalau orang-orang duniawi bisa mengerti rahasia kerajaan surga. Rahasia kerajaan Allah hanya saudara. Karena Tuhan Yesus berkata, hanya kepada murid-muridkulah aku menyatakan kerajaan Allah. Bukan kepada dunia. Dunia tidak akan pernah mengerti kerajaan Allah. Hanya murid-murid Tuhan Yesus. Sebab muridnya itu pengikutnya. Dan orang yang mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mereka akan diberikan roh hikmat dan wahyu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali supaya Bapak Ibu Saudara memiliki kelemah lembutan, kerendahan hati untuk mencari, untuk meminta hikmat dan wahyu. Supaya kita bisa mengenal Dia di dalam persoalan kita. Di dalam segala masalah hidup kita, di sana ada pengenalan. Semua yang terjadi dalam hidup saudara, itu dengan tujuan Bapak Ibu Saudara dibawa kepada pengenalan akan Dia. Dan itu yang Tuhan suka. Di Yeremia Yeremia 9 ayat 24 ya. Saudara baca bagaimana apa yang dirindukan Allah, disukai yaitu kamu mengenal aku.
Karena itu yang kusukai, karena pengenalan itu lebih daripada segala korban dan persembahan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara harus mengerti hal ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan rahasia ini, maka Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi segala sesuatu dan percaya bahwa Allah akan menuntun sesuai dengan kehendaknya. Sehingga saya pribadi merasakan bagaimana tuntunan Allah sampai hari ini. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan kepada saya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Sehingga saya boleh menjawab segala persoalan, pertanyaan-pertanyaan setiap orang yang mau bertanya kepada saya melalui talk show di Ibadah Platinum. Kenapa saya bisa memberi jawaban? Karena roh hikmat dan wahyu, pengenalan akan Allah. Dan itu yang membuat hidup kita akan menjadi dampak. Hidup kita akan berubah. Roh hikmat dan wahyu hanya bisa didapat dari seorang yang memiliki hati hamba. Kalau saudara tidak punya hati hamba, hati yang melayani, hati lemah lembut, hati yang tulus. Kalau hatimu keras, kalau hatimu kaku, kamu masih emosian, kamu masih tersinggungan, sensitif, saudara tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Pengetahuanmu boleh bagus, Alkitabmu boleh bagus, tetapi kamu tidak punya pengenalan. Sebab Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. God bless you all.